Hai, apa kabar? Selamat datang di ruang kelas kuliah bersama. Saya Yudi Andoni akan mengantar Anda semua mengenali hal-hal penting dalam sejarah Indonesia. Ayo ikut saya. Dunia Islam, abad ke-20. Materi kedua, Mata Kuliah Sejarah Islam Indonesia. Sinopsis. Abad ke-20 merupakan periode superior dunia barat terhadap kawasan luar Eropa, seperti Asia, Amerika, dan Australia. Barat yang diwakili Imperium Inggris, Perancis, Belanda, dan lain-lain, menguasai hampir 2/3 belahan dunia. Kekuasaan Barat pada periode ini tidak semata didukung kekuatan militer mereka, tapi juga nilai-nilai baru yang mendorong pencapaian luar biasa dalam segala bidang kehidupan. Nilai baru tersebut adalah modernisme atau modernitas. Maka dari itu, abad ke-20 juga dikenal dalam sejarah sebagai periode modernisme kolonial. Modernisme jenis ini, sebuah standar yang diterapkan kolonialisme barat atau kulit putih, menilai apa yang dianggap maju dan kolot, atau pintar atau bodoh. Standar inilah yang memberi setting ruang dan waktu bagi perkembangan Islam di dunia, termasuk Hindia Belanda atau Indonesia kala itu. Dunia Barat sejak abad ke-16 senantiasa ingin mendominasi dunia. Mereka ingin menjadikan dunia dalam satu genggaman. Ide tentang satu dunia ini merupakan bagian dari politik ekspansionisme mereka ke kawasan benua lain. Jadi tidak heran, dunia barat selama berabad-abad kemudian menginvestasikan banyak biaya, tenaga, dan pengetahuan untuk mengirim ekspedisi penjelajahan dunia-dunia baru. Mereka kemudian menemukan dan menguasai wilayah baru, seperti Amerika, Meksiko, Amerika Latin, Australia, dan sebagian Afrika. Namun eksplorasi mereka terhambat di dunia-dunia timur, seperti Cina, India, dan Timur Tengah. Ketiga kawasan ini justru lebih dulu memiliki peradaban, namun hancur karena ketidakmampuan mereka melakukan pembaruan-pembaruan, serta menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Kejumudan, stagnasi pemikiran, dan mistikasi tengah melanda dunia timur kala itu, tidak kecuali dunia Islam. Meski demikian, kedatangan bangsa Eropa yang bersifat menjajah, telah membangkitkan rasa anti-kolonial, dan mengobarkan banyak perang. Namun negeri-negeri Muslim jatuh dengan cepat ke dominasi politik kolonial. Selain menguasai kehidupan sosial, Barat juga mencoba menggerusi nilai-nilai Islam yang telah tertanam jauh pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Kondisi ini membangkitkan gerakan-gerakan yang bersifat ke dalam dan keluar di antara komunitas Muslim di seantero dunia Islam, termasuk Asia dan Indonesia. Abad ke-20 dikenal dalam sejarah sebagai era modern. Meskipun konsep modern pada esensinya merupakan era kemanusiaan dan pencapaian kemakmuran manusia, namun justru yang terjadi sebaliknya melalui praktik-praktik kolonialisme di seantero dunia kala itu. Dunia di era modern cuma mengenal penguasa dan yang dikuasai, antara penjajah dan yang dijajah. Masa ini dunia dikuasai dalam dua sistem kolonialisme, yakni kolonialisme langsung atau direct colonialism, dan indirect colonialism. Yang pertama, kolonialisme langsung merupakan praktik penjajahan langsung yang dilakukan orang kulit putih. Mereka berkuasa setelah perperangan dan perampasan aset-aset kerajaan lokal yang takluk. Penaklukan orang kulit putih ini menjadikan warga lokal sebagai budak-budak yang diperintah demi kemakmuran negara induk atau kulit putih yang menguasainya. Adapun kolonialisme tidak langsung atau indirect colonialism merupakan praktik kekuasaan kulit putih dengan menggunakan tangan penguasa lokal. Para penguasa lokal lebih dulu ditaklukkan dengan perang, ditipu dengan perjanjian, atau mengadu domba antar pribumi sehingga orang-orang kulit putih dengan mudah mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Kolonialisme tidak langsung ini sangat menguntungkan orang kulit putih, karena mereka tidak perlu repot mempertahankan satu daerah dengan jumlah militer yang banyak,
tapi cukup menguasai rasa takut seorang penguasa lokal untuk berkuasa. Jadi tidak heran bila satu daerah masyarakatnya cuma menemukan segelintir orang kulit putih sebagai yang mulia tuan di sana. Kolonialisme Barat atau dominasi kulit putih terhadap Muslim tidak saja memporak-porandakan sistem politik dan sosial yang telah berlaku selama ini. Namun penjajahan bangsa kulit putih itu juga telah membawa berbagai respon yang bersifat teologis, serta budaya di kalangan umat Islam. Persoalan keterjajahan itu kemudian dibawa dalam wacana teologis, dan jawaban-jawaban terhadap wacana yang berkembang melahirkan berbagai praktik-praktik sosial serta mistik yang lebih dalam. Pada abad ke-19, dunia Islam lebih memfokuskan pada gerakan anti-sistem dunia modern yang dibentuk bangsa kulit putih. Para pemikir-pemikir Islam, seperti Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan banyak lagi, melakukan pembaharuan pemahaman umat Islam dengan mengambil metode dari sistem modern sebagai alat memajukan kaum muslimin di seluruh dunia. Abduh misalnya melakukan terobosan dengan mengenalkan sistem pendidikan modern Islam. Ia memperbaiki sistem pendidikan madrasah atau pesantren lama dengan memasukkan unsur modern dalam kurikulum mereka. Para santri-santri tidak semata belajar bahasa Arab atau menafsirkan Al-Quran dan hadis, tapi juga studi terhadap dunia modern melalui sejarah, ekonomi, dan banyak lagi. Gerakan-gerakan yang digagas para pembaharu ini menyebar dengan cepat, terutama pada awal abad ke-20 melalui jaringan haji dan sekolah-sekolah agama di Mesir, Semenanjung Jazirah Arabia, India, dan banyak lagi. Maka dari itu, tidak salah bila disebut bila akhir abad ke-19, dunia Islam ramai dengan kemunculan awal berbagai gerakan perubahan. Dari sisi tujuan, terdapat dua maksud dari gerakan perubahan tersebut. Gerakan pertama adalah gerakan sosial. Gerakan kedua adalah gerakan nasionalisme. Gerakan sosial bertujuan melakukan perubahan atau pembaruan kehidupan sosial masyarakat Muslim yang tengah tertindas. Sementara gerakan nasionalisme berwujud pada keinginan membentuk satu negara berdaulat. Gerakan nasionalisme Islam dihidupkan dengan kampanye pembentukan kekhilafahan Islam universal, namun dalam perkembangannya di awal abad ke-20, nasionalisme Islam diwujudkan dengan pembentukan negara-negara modern. Negara-negara modern Islam itu tidak mengambil bentuk pada satu sistem pemerintahan lama seperti kerajaan atau kesultanan. Negara-negara modern bentukan kaum muslimin itu kebanyakan berwujud republik, federal, monarki demokratis dan sebagainya. Pada umumnya negara modern Islam tersebut menempatkan nilai-nilai keislaman sebagai dasar negara, atau sebagai landasan konstitutif kebangsaan. Abad ke-19 merupakan pintu perubahan di dunia Islam. Periode ini merupakan setting penting praktik-praktik perubahan sosial yang dilakukan umat Islam di negeri mereka masing-masing. Ada dua kunci pintu-pintu perubahan yang menjadi pembuka praktik pembaruan masyarakat Muslim. Pertama, kunci praktik sosial. Praktik sosial abad ke-19 umat Islam berpola pada gagasan sekularisme dan gerakan kiri. Sekularisme merupakan gagasan tentang pemisahan norma agama dengan politik praktis. Dalam implementasinya, sekularisme dapat dibedakan pada dua pola, yakni American Style dan pola Prancis. Dalam American Style, norma agama lepas dari kontrol negara. Agama adalah urusan individu tiap warga negara. Sementara sekularisme ala Prancis Style adalah pelarangan ruang publik dan negara dikontrol oleh agama. Negara sama sekali tidak disentuh oleh nilai-nilai agama apapun. Pada akhir abad ke-19, gagasan sekularisme memasuki ranah wacana Islam dengan menekankan Islam dapat menjadi landasan etik dalam politik praktis, namun dalam tindakan resmi negara tidak diatur oleh agama. Pada saat bersamaan, ide-ide tentang perjuangan bangsa-bangsa tertindas yang diinspirasi oleh pemikiran Karl Marx memasuki wacana para pemikir Islam. Beberapa pemikir memasukkan inti Marxisme berupa perjuangan kelas ke dalam cita-cita politik Islam. Jadi tidak heran, beberapa gerakan perjuangan menentang kolonialisme yang merupakan praktik kapitalisme didasarkan pada gagasan Marxisme Islam ini. Salah satu yang menjadikan Islam Indonesia khas adalah penerimaan dua tokoh pembaru Islam yang cukup berpengaruh kala itu. Mereka adalah Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani. Kedua tokoh ini memberi banyak inspirasi terhadap gerakan-gerakan politik dan pendidikan Islam di Indonesia.
Gagasan keduanya menyebar dan mendapat sambutan dari kalangan ulama dan murid-murid sekolah Islam yang menerima sistem pendidikan Barat. Selain itu, murid-murid Abduh dan Al-Afghani dari Indonesia yang belajar langsung dengan keduanya di Mesir atau melalui jaringan kaum terpelajar lain di Timur Tengah turut pula mengadang-gadang kehebatan guru mereka ini. Para murid kaum pembaru ini mendirikan sekolah mereka sendiri dan mengajarkan gagasan-gagasan Abduh tentang modernisme Islam dan politik Islam Al-Afghani. Selain itu, para haji yang pulang dari Makkah, seperti halnya Haji Miskin di akhir abad ke-19 lalu, yang membawa gagasan Padri, menjadi agensi penting lainnya dalam perubahan sosial umat Islam periode kolonial yang berdampak pada kehidupan sosiopolitik di era Jepang, revolusi, dan dua rezim pasca kolonial, yakni Soekarno dan Soeharto. Awal abad ke-20 merupakan era besar pengaruh Abduh dan Al-Afghani di Indonesia dengan kemunculan praktik-praktik politik serta pendidikan Islam. Tidak sebuah kebetulan bila politik dan politisi Islam lahir dari sekolah-sekolah modern yang dikelola para ulama. Sekolah dan politik menjadi dua lembaga yang tidak dipisahkan dari kehidupan modern umat Islam Indonesia awal abad ke-20. Sekolah pada masa ini tidak semata mengajarkan kurikulum pendidikan murni, tapi juga kesadaran kebangsaan dan tanggung jawab sosial sebagai kaum terpelajar. Jadi tidak heran para tamatan sekolah-sekolah modern Islam juga menjadi tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia. Namun pada periode pasca kolonial, yakni dengan munculnya kekuasaan Soekarno dan Soeharto, Islam menjadi bahaya dan ketakutan bagi penguasa. Para politisi atau tokoh Islam berada di bawah bayang-bayang ketakutan aparat negara. Sebagian tokoh ditangkap, bahkan dipenjara untuk jangka waktu lama karena alasan ketakutan rezim semata. Kondisi ini pada akhirnya melahirkan respon praktik Islam kultural. Praktik ini menekankan penerimaan nilai-nilai Islam dalam wilayah kultural yang dianggap jauh dari bias politik penguasa kala itu. Namun hari ini seiring proses demokrasi yang lebih dewasa dari penguasa, para aktivis Islam mampu memberi warna dalam konstelasi politik nasional, meski belum menggarami bila kita pakai istilah Bung Hatta, yakni pentingnya politik menggarami ketimbang mewarnai. Kekhasan Islam di Indonesia adalah dengan keberadaan lembaga pendidikan. Sebelum kedatangan Islam, penduduk lokal mewarisi lembaga pendidikan yang didirikan penguasa lokal yang bercorak Hindu-Buddha. Ketika Islam datang, pendidikan lokal mengalami proses desakralisasi. Pendidikan pada masa Islam terbuka bagi siapa saja termasuk perempuan yang pada masa lampau tidak pernah diizinkan menempuh pendidikan yang sama dengan laki-laki. Islam membawa moderasi lembaga dan norma pendidikan. Selain itu, lembaga pendidikan menjadi medium penting proses islamisasi penduduk. Lembaga pendidikan seperti Menasah di Aceh, surau di Minangkabau, pesantren di Jawa menjadi ruang bagi ulama lokal menyebarkan paham Islam. Abad ke-20 terjadi perubahan sistem pendidikan Islam. Nilai-nilai modernisme menjadi penggerak sistem pendidikan Islam baru pada masa ini. Nilai-nilai ini menjadi dasar pembentukan lembaga pendidikan seperti Muhammadiyah, Sumatera Tawalib, Adabiyah, dan sebagainya. Selain itu, lembaga pendidikan modern ini menyemai bibit nasionalisme. Namun lembaga pendidikan Islam pasca kolonial menjadi objek negara. Negara mengontrol kurikulum sesuai tujuan-tujuan politik rezim berkuasa kala itu. Salah satu dampak kontrol itu adalah pembangkangan kognitif berupa afiliasi lembaga pendidikan dengan organisasi transnasional dari Timur Tengah. Jadi tidak heran banyak sekolah-sekolah Islam kemudian menerapkan kurikulum yang didasarkan pada pemahaman keislaman dari organisasi seperti Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin, dan sebagainya. Ulama merupakan agensi perubahan umat Islam Indonesia. Mereka memiliki kesadaran diskursif dan praktis yang membentuk peran mereka sebagai salah satu kelompok pendiri bangsa Indonesia. Peran para ulama Islam ini dapat dilihat pada praktik-praktik seperti gerakan pemberontakan petani di Banten pada tahun 1888, penggagasan Piagam Jakarta sebagai ruh yang menjiwai Pancasila, seruan jihad melawan militer Belanda pada tahun 1945. Pembentukan poros tengah di MPR yang berhasil mendudukan Gus Dur sebagai presiden, dan dukungan sebagian dari mereka dalam arus gibah dunia maya melalui polarisasi kadrun dengan cebong. Semua tindakan para ulama dalam praktik-praktik sosial, politik, dan budaya itu menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan menggerakkan satu perubahan sosial dalam masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Jadi mahasiswa sekalian,
Apa yang bisa kita simpulkan dari materi perkuliahan kita hari ini? Pertama, bahwa Islam Indonesia abad ke-20 adalah wujud kekhasan pandangan, gagasan, dan praktik para agen-agennya dalam struktur negara yang eksis kala itu. Kedua, perwujudan umat Islam hari ini tidak bisa dilepaskan dari apa yang terjadi di dunia barat sejak abad ke-19. Ketiga, Islam di Indonesia adalah respon dari dinamika relasi Islam dan Barat. Keempat, respon dan usaha mendialogkan keislaman yang sesuai dengan kultur lokalnya menjadi pondasi dari kekhasan Islam di Indonesia sejak awal abad ke-20 sampai hari ini. Terima kasih sudah menghadiri perkuliahan saya. Kelas kita tutup. Sampai berjumpa lagi dengan materi yang lebih menarik dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.